Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Bagaimana jadinya jika seorang dokter lulusan luar negeri yang sangat membanggakan gelarnya justru harus menelan harga dirinya di hadapan seorang bidan kampung yang selama ini ia anggap tidak pantas berada di ruang medis modern? Semua bermula dari sebuah penghinaan yang membuat hatinya seorang bidan terluka. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika nyawa seseorang berada di ujung tanduk, pengalaman, ketenangan, dan ketulusan ternyata jauh lebih berharga daripada gelar yang paling tinggi sekalipun. Apakah dokter itu akhirnya mampu mengakui kesalahannya? Dan bagaimana mungkin bidan yang selama ini ia remehkan justru menjadi satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan ibu kandungnya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan kecil yang mengelilingi desa Sukamaju. Cahaya keemasan perlahan menyinari hamparan sawah yang masih dipenuhi embun. Udara pagi terasa sejuk. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan kicauan burung yang bertengger di pepohonan. Di desa kecil itu, kehidupan berjalan sederhana. Namun setiap hari selalu dimulai dengan harapan baru. Di ujung desa berdiri sebuah rumah sederhana bercat putih yang menyatu dengan sebuah praktik bersalin kecil. Bangunannya tidak besar. Halamannya dipenuhi tanaman obat keluarga seperti jahe, kunyit, serai, daun sirih, dan kumis kucing yang tumbuh subur di dalam pot-pot tanah liat. Di depan bangunan itu tertulis sebuah papan kayu yang mulai memudar dimakan usia. Praktik Bidan Ratih. Sudah lebih dari 25 tahun Bidan Ratih mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat desa itu. Hampir setiap bayi yang lahir di Sukamaju pernah disentuh oleh kedua tangannya. Tidak sedikit pula ibu yang berhasil melewati persalinan sulit berkat ketenangan dan pengalaman panjang yang ia miliki. Bagi warga desa, Bidan Ratih bukan hanya seorang tenaga kesehatan. Ia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pagi itu seperti biasa halaman praktik mulai ramai. Beberapa ibu hamil datang untuk memeriksakan kandungan mereka. Ada pula balita yang akan menjalani imunisasi rutin. Seorang nenek datang membawa cucunya yang mengalami demam ringan. Semua duduk dengan sabar di ruang tunggu sederhana yang hanya berisi bangku kayu panjang. Tidak ada pendingin ruangan. Tidak ada televisi besar. Namun suasana di sana selalu terasa hangat. Setiap orang saling menyapa dan berbincang seperti saudara sendiri. Di dalam ruang pemeriksaan, Bidan Ratih sedang memeriksa kandungan seorang ibu muda bernama Wulan yang sedang mengandung anak pertama. Ratih memeriksa denyut jantung janin dengan teliti. Setelah beberapa menit ia tersenyum lega. Alhamdulillah, bayinya sehat. Posisinya juga sangat baik. Wulan mengembuskan napas panjang. Wajahnya langsung terlihat jauh lebih tenang. Terima kasih Bu Ratih. Saya selalu merasa tenang kalau diperiksa di sini. Ratih hanya tersenyum. Baginya rasa tenang yang dirasakan pasien sama pentingnya dengan obat yang diberikan. Selesai memeriksa, Ratih tidak langsung mempersilakan Wulan pulang. Ia menjelaskan makanan yang perlu dikonsumsi, cara menjaga kesehatan selama kehamilan, hingga mengingatkan suami Wulan agar selalu mendampingi istrinya menjelang persalinan. Bagi Ratih, tugas seorang bidan bukan hanya membantu kelahiran, melainkan menjaga seorang ibu sejak awal kehamilan hingga benar-benar pulih setelah melahirkan. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun dengan wajah panik. Di boncengan belakang duduk istrinya yang tampak menahan rasa sakit. Bidan Ratih. Tolong istri saya. Sejak subuh perutnya sakit terus. Ratih segera keluar. Ia membantu wanita itu masuk ke ruang pemeriksaan. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Gerakannya tetap tenang. Ia memeriksa tekanan darah, denyut nadi, kemudian kondisi kandungannya. Beberapa menit kemudian Ratih menarik napas lega. Masih kontraksi awal. Belum waktunya melahirkan. Jangan khawatir.
Suami wanita itu mengusap wajahnya dengan lega. Ratih kemudian memberikan beberapa arahan sederhana agar kondisi pasien tetap stabil. Melihat ketenangan Ratih, kecemasan keluarga itu perlahan menghilang. Salah satu ibu yang sedang menunggu pemeriksaan tersenyum melihat pemandangan tersebut. Ia berbisik kepada wanita di sebelahnya. Kalau Bu Ratih sudah bilang tidak apa-apa, hati saya langsung tenang. Wanita itu menganggukkan kepala. Beliau memang berbeda. Bukan hanya pintar, tetapi juga menenangkan. Ucapan itu didengar oleh hampir semua orang yang berada di ruang tunggu. Mereka mengangguk setuju. Kepercayaan warga kepada Bidan Ratih tidak lahir dalam satu malam. Kepercayaan itu dibangun selama puluhan tahun. Dibangun dari ribuan langkah yang ia tempuh menuju rumah warga saat tengah malam. Dibangun dari hujan yang ia terobos demi menolong persalinan. Dibangun dari doa-doa para ibu yang berhasil melewati masa paling berat dalam hidup mereka. Tidak ada penghargaan besar yang pernah ia terima. Tidak ada liputan televisi. Tidak ada foto dirinya di majalah kesehatan. Namun di hati masyarakat desa, Bidan Ratih memiliki tempat yang tidak tergantikan. Menjelang siang suasana praktik mulai sedikit sepi. Ratih duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Di sampingnya duduk Siska, perawat muda yang sudah 5 tahun membantunya. Bu Ratih. Saya sering heran. Ibu sebenarnya bisa pindah ke kota. Membuka klinik yang jauh lebih besar. Mengapa memilih tetap bertahan di desa ini? Ratih memandang hamparan sawah yang terbentang luas di depan rumahnya. Senyumnya mengembang perlahan. Karena disinilah saya dibutuhkan. Kesuksesan bukan selalu tentang bekerja di tempat yang paling mewah. Kadang kesuksesan adalah ketika seseorang merasa tenang karena kita hadir di sisinya. Siska tersenyum kagum. Kalimat itu sederhana, namun sangat dalam maknanya. Saat suasana terasa damai, sebuah mobil hitam mewah perlahan memasuki gerbang desa. Mobil itu tampak begitu mencolok dibandingkan kendaraan warga lainnya. Anak-anak kecil yang sedang bermain langsung berhenti dan memperhatikannya. Mobil tersebut terus melaju menuju puskesmas kecamatan yang baru selesai direnovasi. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa kedatangan mobil itu akan mengubah kehidupan desa Sukamaju. Di dalam mobil duduk seorang pria muda berjas putih dengan wajah penuh percaya diri. Namanya Dr. Adrian. Seorang dokter spesialis yang baru kembali setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di luar negeri. Ia datang membawa segudang prestasi. Membawa ilmu kedokteran modern. Namun tanpa ia sadari, ia juga membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesombongan. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kesombongan itulah yang akan mempertemukannya dengan Bidan Ratih dalam sebuah konflik yang mengubah hidup mereka berdua. Kabar mengenai kedatangan dokter spesialis baru dengan cepat menyebar ke seluruh kecamatan. Sejak pagi halaman puskesmas sudah dipenuhi warga yang penasaran. Mereka mendengar bahwa pemerintah daerah berhasil mendatangkan seorang dokter lulusan luar negeri yang memiliki banyak prestasi. Namanya sering muncul dalam seminar kesehatan. Beberapa media bahkan pernah menulis kisah keberhasilannya saat mengikuti pendidikan di Eropa. Bagi sebagian warga, kehadiran dokter itu menjadi harapan baru. Mereka membayangkan pelayanan kesehatan di kecamatan mereka akan menjadi jauh lebih baik. Di ruang kerjanya yang baru, Dr. Adrian sedang menata beberapa piagam penghargaan yang sengaja ia bawa dari luar negeri. Figura-figura itu memenuhi salah satu sisi dinding. Di atas meja kerjanya tersusun beberapa buku kedokteran berbahasa Inggris yang masih terlihat baru. Tidak lama kemudian kepala puskesmas memasuki ruangan. Namanya Pak Herman. Seorang pria berusia hampir 60 tahun yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia kesehatan. Ia menyambut Adrian dengan ramah. Selamat datang Dr. Adrian. Kami sangat senang akhirnya dokter bersedia bertugas di sini. Adrian tersenyum tipis. Terima kasih. Saya berharap pelayanan kesehatan di sini bisa mengikuti standar yang lebih modern. Pak Herman mengangguk pelan. Itulah harapan kami juga. Tetapi masyarakat di sini memiliki kebiasaan yang sedikit berbeda. Mereka masih sangat dekat dengan Bidan Ratih. Adrian menghentikan aktivitasnya. Bidan Ratih. Siapa beliau?
Pak Herman tersenyum. Beliau bidan yang sudah lebih dari 25 tahun melayani desa-desa di kecamatan ini. Hampir semua warga mengenalnya. Kalau ada keadaan darurat, mereka biasanya lebih dulu memanggil Bu Ratih sebelum datang ke puskesmas. Adrian mengangkat sebelah alisnya. Ekspresi wajahnya perlahan berubah. Maksud Bapak? Warga lebih percaya kepada seorang bidan daripada dokter spesialis. Pak Herman menganggukkan kepala dengan tenang. Bukan begitu. Mereka percaya kepada pengalaman dan ketulusan beliau. Jawaban itu membuat Adrian tersenyum kecil. Namun senyum itu bukan senyum kekaguman, melainkan senyum yang dipenuhi rasa tidak percaya. Zaman sudah berubah, Pak. Dunia kedokteran sekarang berkembang sangat cepat. Pengalaman memang penting. Tetapi ilmu yang terbaru jauh lebih penting. Pak Herman tidak membantah. Ia hanya berharap Adrian dapat memahami kondisi masyarakat secara perlahan. Hari pertama pelayanan pun dimulai. Beberapa pasien datang memeriksakan diri. Adrian bekerja dengan cepat. Ia menggunakan alat-alat medis modern yang baru dikirim beberapa minggu sebelumnya. Cara kerjanya sangat sistematis. Semua terlihat rapi dan profesional. Namun ada satu hal yang membuatnya heran. Jumlah pasien yang datang jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan. Menjelang siang ia bertanya kepada salah satu perawat. Biasanya memang sesepi ini. Perawat itu menggeleng. Tidak, Dok. Biasanya lebih ramai. Lalu kemana pasien yang lain? Perawat itu terlihat sedikit ragu menjawab. Tadi pagi ada ibu hamil yang mengalami kontraksi. Keluarganya lebih dulu memanggil Bu Ratih. Mereka bilang setelah diperiksa baru akan datang ke sini kalau memang perlu dirujuk. Mendengar jawaban itu, Adrian langsung meletakkan bolpoinnya. Wajahnya mulai menunjukkan rasa tidak senang. Kenapa prosedurnya seperti itu? Pasien seharusnya langsung datang ke fasilitas kesehatan. Perawat hanya tersenyum canggung. Itu sudah menjadi kebiasaan warga sejak lama. Adrian menarik napas panjang. Di dalam benaknya mulai tumbuh satu keyakinan. Menurutnya kebiasaan itu harus diubah. Sore harinya Pak Herman mengajak Adrian berkeliling desa. Ia ingin memperkenalkan lingkungan tempat Adrian akan bertugas. Saat melewati jalan kecil di dekat sawah, mereka melihat cukup banyak warga berkumpul di depan rumah praktik bidan Ratih. Beberapa ibu membawa bayi. Sebagian lagi datang untuk memeriksa kehamilan. Ada pula lansia yang hanya ingin berkonsultasi mengenai kesehatannya. Semua tampak akrab. Tidak ada rasa canggung. Ratih menyambut setiap orang dengan senyum yang hangat. Ia mendengarkan setiap keluhan dengan sabar. Adrian memperhatikan semua itu dari dalam mobil. Ia menggeleng pelan. Tempat praktik seperti itu terlalu sederhana. Bagaimana mungkin masyarakat lebih memilih datang ke sana? Pak Herman memandang ke arah Ratih. Karena mereka merasa didengarkan. Adrian kembali tersenyum tipis. Kepercayaan masyarakat harus dibangun dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya memandang Adrian dengan tatapan penuh makna. Dalam pengabdiannya selama puluhan tahun, ia sudah belajar bahwa ilmu tanpa kerendahan hati seringkali melahirkan kesombongan. Mobil kemudian berhenti di halaman puskesmas. Sebelum turun, Pak Herman berkata pelan, "Dokter Adrian, saya berharap suatu hari nanti dokter mau mengenal Bu Ratih lebih dekat. Beliau bukan lawan. Beliau adalah orang yang selama ini membantu menyelamatkan banyak nyawa di daerah ini." Adrian menganggukkan kepala sekadarnya. Namun di dalam hatinya ia sama sekali tidak tertarik. Ia justru ingin membuktikan bahwa cara-cara lama sudah tidak layak dipertahankan. Malam itu Adrian duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali beberapa jurnal kedokteran terbaru dari luar negeri. Baginya, semua jawaban ada di dalam buku. Sementara di rumah praktik yang sederhana, bidan Ratih masih belum beristirahat. Seorang ibu hamil datang karena mengalami pendarahan ringan. Ratih segera memberikan pertolongan pertama dengan tenang. Setelah kondisi pasien stabil, ia langsung menghubungi ambulans puskesmas untuk proses rujukan. Baginya, keselamatan pasien selalu berada di atas segalanya.
Ia tidak pernah merasa paling hebat. Ia tahu kapan harus menangani sendiri. Dan ia tahu kapan harus menyerahkan pasien kepada dokter yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Tanpa disadari oleh Ratih, keputusan kecil yang ia ambil malam itu akan menjadi awal dari pertemuan pertamanya dengan Dr. Adrian. Pertemuan yang tidak hanya mempertemukan dua tenaga kesehatan, tetapi juga mempertemukan dua cara pandang yang sangat berbeda tentang arti pengabdian kepada sesama. Pagi berikutnya langit Desa Sukamaju diselimuti awan tipis. Aktivitas di puskesmas sudah dimulai sejak pukul 7. Beberapa pasien duduk rapi di ruang tunggu. Perawat sibuk memanggil nama satu persatu. Dr. Adrian tampak bersemangat menjalani hari keduanya. Ia ingin menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan modern mampu mengubah cara berpikir masyarakat desa. Di saat yang hampir bersamaan, Bidan Ratih baru saja selesai memeriksa seorang ibu hamil berusia 30 tahun. Kehamilannya memasuki bulan ke-9. Setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti, Ratih menemukan sesuatu yang membuat wajahnya berubah sedikit serius. Posisi bayi tampak kurang ideal. Detak jantung janin masih stabil. Namun Ratih merasa pasien itu harus segera diperiksa lebih lanjut menggunakan peralatan yang lebih lengkap. Tanpa menunggu lama, ia menuliskan surat rujukan. Ratih lalu mengantar pasien beserta keluarganya menuju puskesmas. Baginya, keselamatan ibu dan bayi selalu menjadi prioritas utama. Sekitar 30 menit kemudian mereka tiba. Perawat segera menerima pasien dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Dr. Adrian masuk beberapa saat kemudian. Ia membaca surat rujukan yang ditulis Ratih. Tatapannya berhenti cukup lama pada nama pengirim. Bidan Ratih. Adrian menarik napas pelan. Ia mulai memeriksa pasien menggunakan alat ultrasonografi yang baru tersedia di puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa posisi bayi memang belum sempurna. Namun kondisi ibu dan janin masih cukup stabil. Adrian menutup alat pemeriksa. Lalu melirik surat rujukan sekali lagi. Di dalam ruangan itu masih ada Ratih yang sengaja menunggu hingga pasien benar-benar ditangani. Ratih tidak ingin pulang sebelum memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun yang terjadi berikutnya sama sekali tidak ia duga. Adrian meletakkan surat rujukan di atas meja. Kemudian berbicara dengan suara yang cukup keras. Bu Ratih, sebenarnya kasus seperti ini belum perlu dirujuk. Beberapa perawat yang berada di ruangan langsung menoleh. Ratih tetap berdiri tenang. Saya hanya ingin memastikan ibu dan bayinya mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Jawab Ratih dengan sopan. Adrian menggeleng pelan. Kalau semua bidan berpikir seperti itu, puskesmas akan penuh oleh pasien yang sebenarnya masih bisa ditangani sendiri. Suasana ruangan mulai terasa berbeda. Ratih tetap diam. Ia memilih mendengarkan. Namun Adrian melanjutkan ucapannya. Ilmu kebidanan sekarang sudah berkembang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman. Semua harus berdasarkan standar medis terbaru. Kalimat itu terdengar cukup keras. Beberapa pasien yang sedang menunggu di luar bahkan ikut memperhatikan. Ratih masih menjaga ketenangannya. Saya memahami itu, dokter. Itulah sebabnya saya merujuk pasien ini. Saya tidak ingin mengambil risiko. Adrian tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa meremehkan. Kadang rasa takut justru muncul karena kurang mengikuti perkembangan ilmu. Ruangan mendadak hening. Beberapa perawat saling berpandangan. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Pak Herman yang baru saja melewati lorong mendengar percakapan tersebut. Ia segera masuk ke ruangan. Ada masalah? Tanya beliau dengan tenang. Adrian menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Tidak ada masalah. Saya hanya menjelaskan bahwa cara kerja lama harus mulai ditinggalkan. Pak Herman melirik Ratih. Beliau memahami bahwa kalimat itu pasti terasa menyakitkan. Namun Ratih tetap tersenyum. Ia mengambil surat rujukan yang sudah selesai diproses. Kemudian menatap Adrian dengan penuh ketenangan. Terima kasih, dokter. Yang terpenting bagi saya adalah ibu dan bayinya mendapatkan penanganan terbaik. Ratih membungkukkan badan sedikit sebagai bentuk penghormatan. Lalu ia melangkah keluar ruangan. Tidak ada kemarahan.
Tidak ada bantahan. Tidak ada usaha mempertahankan harga dirinya. Tetapi justru sikap tenang itulah yang membuat beberapa orang merasa iba. Setelah Ratih pergi, salah seorang perawat mendekati Pak Herman. Dengan suara pelan ia berkata, "Kasihan Bu Ratih. Beliau hanya ingin memastikan pasien selamat." Pak Herman menghela napas panjang. Beliau mengenal Ratih hampir 30 tahun. Beliau tahu wanita itu tidak pernah mengirim pasien tanpa alasan yang kuat. Sementara itu Ratih berjalan menuju halaman puskesmas. Ia berhenti sejenak di bawah pohon mangga yang rindang. Siska yang sejak tadi menunggu langsung menghampirinya. "Bu Ratih, Ibu tidak apa-apa." Ratih tersenyum lembut. Tidak semua orang langsung memahami niat baik orang lain. "Saya tidak marah. Yang penting pasien sudah mendapatkan pemeriksaan." Siska memandang wajah Ratih dengan kagum. Jika berada di posisi yang sama, mungkin ia sudah menangis karena dipermalukan di depan banyak orang. Namun Ratih justru tetap memikirkan keselamatan pasien. Sore harinya kabar tentang kejadian di puskesmas mulai menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga merasa kecewa. Mereka tidak menyangka bidan Ratih diperlakukan seperti itu. Namun Ratih sama sekali tidak membahas kejadian tersebut kepada siapapun. Ia tetap menerima pasien seperti biasa. Tetap tersenyum. Tetap menyapa setiap orang dengan ramah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Adrian merasa dirinya telah melakukan hal yang benar. Menurutnya perubahan memang harus dimulai dengan ketegasan. Ia yakin lambat laun masyarakat akan meninggalkan cara-cara lama dan sepenuhnya mempercayai dirinya. Namun ada satu hal yang belum ia pahami. Kepercayaan masyarakat tidak pernah dibangun hanya dengan kecerdasan. Kepercayaan lahir dari kerendahan hati, ketulusan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Pelajaran itu belum dipahami Adrian. Dan tidak lama lagi, kehidupan akan mengajarkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di ruang pemeriksaan puskesmas. Hubungan antara Dokter Adrian dan bidan Ratih tetap terasa dingin. Mereka memang masih saling menyapa ketika bertemu. Namun tidak pernah ada percakapan yang benar-benar hangat. Ratih memilih tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak pernah menceritakan penghinaan yang diterimanya kepada warga desa. Baginya, membesarkan sebuah masalah hanya akan menghabiskan tenaga dan pikiran. Sementara itu Adrian semakin sibuk. Setiap hari ia menerima pasien dari berbagai desa. Kepercayaan dirinya juga semakin tinggi. Ia merasa perlahan masyarakat mulai memahami cara kerja yang ia terapkan. Suatu sore Adrian menerima sebuah panggilan telepon. Wajahnya yang semula tenang langsung berubah. Suara di seberang telepon terdengar panik. "Dokter Adrian, Ibu Anda pingsan di rumah. Kami sudah memanggil ambulans." Tanpa membuang waktu, Adrian langsung berlari menuju mobilnya. Perjalanan menuju rumah keluarganya memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi rasa cemas. Ibunya, Bu Lestari, selama ini tinggal sendiri di rumah keluarga yang berada di pinggiran kecamatan. Beliau menolak ikut tinggal di kota karena lebih menyukai suasana desa. Sesampainya di rumah, Adrian melihat beberapa tetangga sudah berkumpul. Ibunya tampak terbaring lemah di ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya pendek, tekanan darahnya terlihat tidak stabil. Adrian segera melakukan pemeriksaan awal. Ia meminta ambulans membawa ibunya menuju puskesmas. Dalam perjalanan kondisi Bu Lestari sempat membaik. Namun beberapa menit kemudian beliau kembali mengeluh sesak dan nyeri yang semakin hebat. Adrian mulai merasakan kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan awalnya. Sesampainya di puskesmas seluruh tenaga medis langsung bergerak. Perawat memasang infus. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secepat mungkin. Adrian sendiri memimpin seluruh proses penanganan. Ia membaca hasil pemeriksaan berulang kali. Namun kondisi ibunya justru semakin menurun. Pak Herman yang sejak tadi memperhatikan akhirnya mendekat. "Bagaimana kondisinya?" Adrian menggeleng pelan. "Saya masih mencari penyebab pastinya." Pak Herman memandang Bu Lestari cukup lama.
Beliau merasa pernah melihat kondisi serupa bertahun-tahun lalu. Namun ingatannya belum sepenuhnya jelas. Di luar ruang perawatan hujan mulai turun sangat deras. Petir sesekali menyambar langit malam. Suasana menjadi semakin menegangkan. Adrian terus mencoba berbagai langkah sesuai prosedur. Tetapi hasilnya belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari luar negeri, Adrian mulai merasakan keraguan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi keadaan seperti ini. Terlebih pasien yang berada di hadapannya adalah ibu kandungnya sendiri. Tangannya yang biasanya sangat tenang kini mulai bergetar. Seorang perawat datang membawa hasil pemeriksaan terbaru. Kondisi Bu Lestari masih belum stabil. Adrian memejamkan mata sejenak. Ia mencoba mengingat kembali seluruh teori yang pernah dipelajarinya. Namun pikirannya justru semakin kacau. Pak Herman memperhatikan semua itu dengan wajah penuh keprihatinan. Beliau memahami bahwa sehebat apapun seorang dokter, ketika yang menjadi pasien adalah keluarganya sendiri, ketenangan seringkali menjadi hal yang paling sulit dijaga. Di saat suasana semakin mencekam, terdengar suara mobil berhenti di halaman puskesmas. Seorang ibu hamil dari desa sebelah datang dalam kondisi darurat. Kontraksinya sangat kuat. Keluarganya langsung meminta bantuan. Perawat segera melapor kepada Adrian. Namun Adrian sedang sepenuhnya fokus menangani ibunya. Pak Herman akhirnya mengambil keputusan. Beliau menghubungi satu-satunya orang yang menurutnya mampu membantu dua keadaan darurat sekaligus. Beberapa menit kemudian sebuah sepeda motor berhenti di depan puskesmas. Bidan Ratih turun sambil membawa tas medis yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia baru saja selesai membantu persalinan di desa lain ketika menerima telepon dari Pak Herman. Tanpa banyak bertanya, Ratih langsung memasuki ruang bersalin. Ia lebih dahulu membantu ibu hamil yang datang dalam kondisi darurat. Dengan ketenangan yang luar biasa, Ratih mengarahkan seluruh perawat. Keadaan yang semula panik perlahan mulai terkendali. Tidak sampai 30 menit kemudian tangisan bayi akhirnya terdengar memenuhi ruangan. Semua orang mengembuskan napas lega. Namun Ratih belum sempat beristirahat. Pak Herman segera menghampirinya. Bu Ratih. Ada satu pasien lagi. Ratih menganggukkan kepala. Beliau mengikuti Pak Herman menuju ruang perawatan. Sesaat setelah memasuki ruangan, langkah Ratih terhenti. Di hadapannya berdiri Dr. Adrian. Pria yang beberapa hari lalu mempermalukannya di depan banyak orang. Adrian juga tampak terkejut melihat kedatangan Ratih. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Ratih kemudian mengalihkan pandangannya kepada pasien yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Begitu melihat wajah Bu Lestari, ekspresi Ratih berubah. Ia seperti mengingat sesuatu yang sangat penting. Tanpa membuang waktu, Ratih mendekati tempat tidur. Ia memperhatikan wajah pasien dengan sangat teliti. Lalu memegang pelan telapak tangan Bu Lestari. Beberapa detik kemudian Ratih memandang Adrian dengan wajah yang jauh lebih serius. Dokter, saya pernah menangani kondisi seperti ini bertahun-tahun lalu. Saya rasa kita sedang menghadapi sesuatu yang berbeda. Kalimat sederhana itu membuat Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, ia benar-benar mulai mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bidan Ratih. Dan tanpa mereka sadari, malam itu akan menjadi titik balik yang mengubah hidup keduanya untuk selamanya. Suasana ruang perawatan berubah semakin tegang. Suara monitor jantung terdengar teratur. Tetapi kondisi Bu Lestari belum juga menunjukkan perbaikan yang berarti. Dr. Adrian berdiri di samping tempat tidur ibunya. Tatapannya terus berpindah dari layar monitor ke hasil pemeriksaan laboratorium yang berada di tangannya. Semua prosedur telah dijalankan sesuai standar. Semua obat yang diperlukan sudah diberikan. Namun tubuh ibunya belum juga memberikan respons seperti yang diharapkan. Di sisi lain, Bidan Ratih berdiri dengan tenang. Ia tidak terburu-buru memberikan pendapat. Selama beberapa menit ia hanya memperhatikan kondisi pasien. Ia mengamati warna kulit, cara pasien bernapas, gerakan tangan, serta respons tubuh terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian Ratih meminta izin kepada Adrian.
Dokter, boleh saya melihat kembali riwayat kesehatan ibu? Adrian menyerahkan berkas itu tanpa banyak bicara. Ia mulai menyadari bahwa dalam keadaan seperti ini, ia membutuhkan setiap kemungkinan yang dapat membantu. Ratih membaca seluruh catatan dengan perlahan. Sesekali ia memandang wajah Bu Lestari, lalu kembali membaca. Beberapa menit kemudian ia bertanya kepada keluarga yang berada di ruangan. Beberapa hari terakhir, apakah ibu sempat mengeluh sesuatu? Seorang tetangga yang mengantar Bu Lestari menganggukkan kepala. 2 hari lalu beliau sempat bilang badannya lemas. Tetapi beliau tetap memaksa berkebun. Ratih kembali bertanya, apakah beliau masih makan seperti biasa? Tetangga itu menggeleng. Nafsu makannya turun. Tetapi beliau tidak mau merepotkan anaknya. Ratih mengangguk pelan. Semua jawaban itu seperti menyusun sebuah gambaran yang mulai jelas di dalam pikirannya. Ia kemudian memandang Adrian. Dokter, saya memang bukan dokter spesialis. Tetapi saya pernah mendampingi seorang dokter senior menangani pasien dengan kondisi yang hampir sama. Adrian memperhatikan Ratih dengan serius. Tidak ada lagi raut wajah meremehkan seperti beberapa hari lalu. Menurut ibu, apa yang harus kita periksa? Ratih menunjuk salah satu hasil pemeriksaan. Saya merasa ada kemungkinan penyebab lain yang belum terlihat. Bukan hanya tekanan darah. Bukan hanya kelelahan. Pak Herman yang berdiri di belakang langsung memahami maksud Ratih. Beliau segera meminta perawat melakukan pemeriksaan tambahan. Sementara menunggu hasilnya, Ratih duduk di samping tempat tidur Bu Lestari. Ia menggenggam pelan tangan wanita itu. Dengan suara yang lembut ia berkata, "Ibu, tarik napas perlahan. Kami semua ada di sini." Anehnya, Bu Lestari yang sejak tadi tampak gelisah mulai sedikit lebih tenang. Napasnya menjadi lebih teratur. Perawat yang melihat kejadian itu saling berpandangan. Ratih memang tidak melakukan tindakan yang rumit. Namun kehadirannya membuat pasien merasa lebih aman. Tidak lama kemudian hasil pemeriksaan tambahan akhirnya keluar. Adrian membacanya dengan cepat. Matanya membesar. Ia segera membuka kembali hasil pemeriksaan sebelumnya. Lalu membandingkan keduanya. Beberapa detik kemudian ia menatap Ratih. Ibu benar. Ada satu kondisi yang sejak tadi terlewat. Pak Herman tersenyum lega. Adrian langsung mengubah penanganan sesuai hasil pemeriksaan terbaru. Obat yang diberikan disesuaikan. Cairan infus diatur kembali. Seluruh tim bergerak dengan cepat. Sekitar 20 menit kemudian monitor mulai menunjukkan perubahan. Tekanan darah Bu Lestari perlahan membaik. Warna wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Beberapa saat kemudian jari tangannya mulai bergerak. Kelopak matanya perlahan terbuka. Adrian langsung mendekat. Ibu, bagaimana rasanya? Bu Lestari memandang putranya dengan senyum yang sangat tipis. Sudah lebih ringan. Jawaban singkat itu membuat seluruh ruangan mengembuskan napas lega. Seorang perawat bahkan tanpa sadar meneteskan air mata. Mereka tahu keadaan tadi benar-benar kritis. Adrian menutup wajahnya sejenak. Untuk pertama kalinya sejak menjadi dokter, ia merasakan campuran antara rasa syukur dan rasa malu. Ia kembali mengingat percakapannya dengan Ratih beberapa hari lalu. Ia pernah mengatakan bahwa pengalaman tidak lagi terlalu penting. Namun malam itu justru pengalaman panjang Ratih yang membuka jalan menuju diagnosis yang benar. Ratih berdiri hendak meninggalkan ruangan. Baginya tugas sudah selesai. Namun sebelum ia melangkah keluar, Adrian memanggilnya. Bu Ratih. Ratih berhenti. Adrian menundukkan kepala beberapa detik. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu terasa sangat berat untuk diucapkan. Akhirnya ia hanya berkata pelan. Terima kasih. Ratih tersenyum hangat. Kita semua hanya menjalankan tugas masing-masing. Yang terpenting ibu sudah melewati masa kritis. Ratih kemudian meninggalkan ruangan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bangga. Ia tidak merasa telah mengalahkan siapapun. Ia hanya bersyukur pasien berhasil diselamatkan. Adrian memperhatikan langkah Ratih hingga menghilang di balik lorong.
Semakin lama ia memandang, semakin besar rasa bersalah yang memenuhi hatinya. Namun ia belum mengetahui satu kenyataan. Keesokan paginya, kabar bahwa Bidan Ratih ikut menyelamatkan nyawa ibunya akan menyebar ke seluruh kecamatan. Dan kabar itulah yang perlahan mengubah cara masyarakat memandang bukan hanya Bidan Ratih, tetapi juga Dr. Adrian sendiri. Keesokan paginya suasana puskesmas terasa berbeda. Sejak pagi beberapa warga yang mendengar kabar tentang kondisi Bu Lestari mulai berdatangan. Mereka bukan hanya ingin menjenguk. Mereka juga ingin memastikan bahwa wanita yang selama ini mereka kenal sebagai sosok yang ramah itu benar-benar sudah melewati masa kritis. Bu Lestari kini sudah bisa duduk di atas tempat tidur. Wajahnya memang masih terlihat lemas. Namun senyumnya mulai kembali. Setiap orang yang datang disambutnya dengan hangat. Di luar ruang perawatan, beberapa warga sedang berbincang. Mereka membicarakan satu hal yang sama. Bidan Ratih. Kemarin malam Bu Ratih datang begitu cepat. Padahal hujannya deras sekali. Iya. Beliau baru selesai membantu persalinan, tetapi masih sempat ke sini. Percakapan itu terdengar hingga ke telinga Adrian yang sedang berjalan melewati lorong. Langkahnya perlahan melambat. Ia tidak sengaja mendengar bagaimana warga menceritakan pengabdian Ratih selama puluhan tahun. Bukan sekali dua kali, tetapi hampir setiap hari. Adrian mulai menyadari bahwa penghormatan masyarakat kepada Ratih bukan muncul karena kebiasaan. Kepercayaan itu lahir dari ribuan perbuatan baik yang dilakukan tanpa pernah meminta balasan. Beberapa saat kemudian Pak Herman memanggil Adrian ke ruang kerjanya. Di atas meja sudah tersedia secangkir kopi hangat. Pak Herman mempersilakan Adrian duduk. Suasana ruangan sangat tenang. Tidak ada nada menghakimi. Tidak ada kemarahan. Pak Herman justru tersenyum. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Sudah jauh lebih baik. Jawab Adrian pelan. Pak Herman menganggukkan kepala. Syukurlah. Beberapa detik kemudian beliau kembali berbicara. Dalam dunia kesehatan ada satu hal yang selalu saya pegang. Ilmu membuat kita mampu mengobati. Kerendahan hati membuat kita terus belajar. Adrian hanya diam. Kalimat itu terasa menembus pikirannya. Pak Herman melanjutkan. Saya mengenal Bu Ratih hampir 30 tahun. Beliau tidak pernah merasa paling hebat. Kalau ada pasien yang harus dirujuk, beliau orang pertama yang menghubungi dokter. Beliau tidak pernah takut dianggap kurang mampu. Karena bagi beliau keselamatan pasien jauh lebih penting daripada harga diri. Adrian menundukkan kepala. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu. Ratih sebenarnya sudah melakukan hal yang benar. Justru dirinya yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Siang harinya Adrian memutuskan mengunjungi rumah praktik Ratih. Mobilnya berhenti di depan halaman sederhana yang dipenuhi tanaman obat. Ia turun perlahan. Beberapa warga yang sedang menunggu giliran pemeriksaan tampak terkejut melihat kedatangannya. Ratih yang sedang menulis catatan pasien juga ikut menoleh. Ia tersenyum seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Silakan masuk dokter. Adrian duduk di kursi kayu yang berada di ruang tamu. Untuk beberapa saat ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ratih menuangkan segelas air putih ke hadapannya. Suasana menjadi hening. Akhirnya Adrian berbicara. Saya datang bukan sebagai dokter. Ratih memperhatikannya. Saya datang sebagai seorang anak. Ratih mulai memahami maksudnya. Adrian menarik napas panjang. Malam itu, kalau ibu tidak datang, saya mungkin kehilangan ibu saya. Ratih tersenyum lembut. Alhamdulillah. Yang menyelamatkan beliau bukan saya. Kita semua bekerja bersama. Jawaban itu membuat Adrian semakin merasa bersalah. Tidak ada sedikit pun keinginan Ratih untuk mengambil pujian. Padahal ia memiliki alasan yang sangat kuat untuk melakukannya. Adrian kemudian berdiri. Ia menundukkan kepala dengan tulus. Bu Ratih, saya minta maaf. Saya sudah berbicara dengan cara yang tidak pantas. Saya terlalu yakin bahwa ilmu yang saya pelajari sudah cukup untuk memahami semua keadaan.
Saya lupa bahwa pengalaman juga merupakan guru yang sangat berharga. Ratih ikut berdiri. Ia memandang Adrian dengan penuh ketenangan. Dokter, saya tidak pernah marah. Kita semua pernah menjadi orang yang terlalu yakin pada diri sendiri. Yang penting hari ini dokter mau belajar. Itu sudah lebih dari cukup. Adrian mengangkat wajahnya. Ada rasa lega yang selama beberapa hari terakhir memenuhi dadanya. Permintaan maaf itu akhirnya terucap. Namun pelajaran yang ia dapatkan ternyata belum selesai. Saat mereka masih berbincang, terdengar suara mobil berhenti dengan tergesa-gesa di depan rumah. Seorang pria turun sambil menggendong anak laki-laki yang berusia sekitar 8 tahun. Wajah anak itu pucat. Ia tampak kesulitan bernapas. Bidan Ratih. Tolong anak saya. Sejak tadi napasnya sesak. Ratih segera menghampiri. Adrian ikut berdiri. Keduanya langsung memeriksa kondisi anak tersebut. Dalam hitungan detik Ratih menyadari bahwa anak itu membutuhkan penanganan cepat di puskesmas. Namun sebelum ambulans datang, jalan napas anak itu harus lebih dulu dipastikan tetap terbuka. Ratih memberikan instruksi kepada ayah anak itu dengan suara yang tenang. Sementara Adrian segera menyiapkan tindakan medis yang diperlukan. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi rasa ingin menunjukkan siapa yang lebih hebat. Untuk pertama kalinya mereka bekerja sebagai satu tim. Beberapa menit kemudian ambulans tiba. Anak itu segera dibawa menuju puskesmas. Sepanjang perjalanan Adrian memperhatikan cara Ratih menenangkan keluarga pasien. Ia baru menyadari bahwa selain ilmu dan pengalaman, ada satu kemampuan lain yang selama ini belum pernah ia pelajari di bangku kuliah. Kemampuan menenangkan hati seseorang di tengah kepanikan. Dan kemampuan itu ternyata sama pentingnya dengan tindakan medis yang paling canggih sekalipun. Perjalanan hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam diri Adrian. Namun tanpa mereka sadari, masih ada seseorang yang merasa tidak senang melihat hubungan keduanya mulai membaik. Orang itu percaya bahwa jika Bidan Ratih dan Dr. Adrian bekerja bersama, pengaruh mereka di kecamatan akan semakin besar. Karena itulah, sebuah fitnah mulai disiapkan secara diam-diam. Fitnah yang bukan hanya akan menguji nama baik Ratih, tetapi juga menguji apakah Adrian benar-benar telah berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Peristiwa penyelamatan anak yang mengalami sesak napas menjadi pembicaraan di seluruh kecamatan. Banyak warga mulai bercerita bahwa Dr. Adrian dan Bidan Ratih kini sering bekerja sama menangani pasien. Masyarakat merasa lebih tenang. Mereka tidak lagi melihat adanya jarak antara puskesmas dan praktik Bidan Ratih. Keduanya saling melengkapi. Jika ada kasus yang membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap, Ratih segera merujuk pasien ke puskesmas. Sebaliknya, Adrian juga tidak ragu meminta pendapat Ratih ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan pengalaman lapangan. Kerjasama itu membuat pelayanan kesehatan di kecamatan menjadi jauh lebih baik. Namun tidak semua orang merasa senang melihat perubahan tersebut. Di sebuah klinik swasta yang berada tidak jauh dari pusat kecamatan, seorang pria sedang memperhatikan laporan jumlah pasien yang terus menurun. Namanya Dr. Surya. Selama bertahun-tahun kliniknya menjadi pilihan utama masyarakat. Namun sejak Adrian bertugas di puskesmas dan mulai bekerja sama dengan Ratih, jumlah pasien di kliniknya berkurang cukup drastis. Wajah Dr. Surya terlihat muram. Baginya, keadaan itu bukan sekadar persaingan. Ia merasa kehilangan pengaruh yang selama ini dimilikinya. Beberapa hari kemudian ia bertemu dengan seorang wartawan media lokal yang sudah dikenalnya. Dalam percakapan itu, Dr. Surya mulai menanamkan keraguan. Ia mengatakan bahwa praktik Bidan Ratih sudah terlalu tua dan seharusnya dievaluasi. Ia juga menyebut bahwa kerjasama antara Ratih dan Adrian membuat prosedur pelayanan menjadi tidak profesional. Ucapan itu akhirnya berkembang menjadi sebuah berita. Judulnya cukup mengejutkan. Praktik bidan kampung dipertanyakan. Benarkah masih layak menangani pasien? Berita itu langsung menyebar melalui media sosial. Banyak orang yang tidak mengenal Ratih mulai memberikan komentar. Sebagian mempercayainya. Sebagian lagi ikut menyebarkan tanpa mencari tahu kebenarannya. Pagi berikutnya suasana di depan rumah praktik Ratih berubah.
Beberapa pasien yang biasanya datang sejak pagi terlihat ragu-ragu. Ada yang memilih pulang. Ada pula yang bertanya dengan wajah cemas. Bu Ratih, katanya praktik di sini sedang diperiksa. Ratih tersenyum tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau memang ada pemeriksaan, saya akan mengikutinya dengan baik. Ratih sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Ia tetap melayani setiap pasien seperti biasanya. Sementara itu di puskesmas, Adrian membaca berita yang sama. Wajahnya langsung berubah serius. Ia mengetahui dengan pasti bahwa isi berita tersebut tidak sesuai kenyataan. Selama beberapa minggu bekerja bersama Ratih, ia melihat sendiri bagaimana setiap prosedur dijalankan dengan sangat hati-hati. Tidak pernah sekalipun Ratih menangani kasus di luar kewenangannya. Justru Ratih selalu menjadi orang pertama yang meminta rujukan ketika menemukan risiko sekecil apapun. Pak Herman memasuki ruangan Adrian. Beliau meletakkan koran di atas meja. Sudah membaca. Adrian menganggukkan kepala. Beritanya tidak benar. Pak Herman menarik napas panjang. Dulu Bu Ratih pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi beliau memilih diam. Kali ini saya tidak ingin membiarkannya sendirian. Adrian menatap Pak Herman. Di dalam hatinya muncul tekad yang kuat. Ia sadar, beberapa minggu lalu ia pernah menjadi orang yang meragukan Ratih. Kini ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Siang harinya sebuah tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten datang melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa seluruh dokumen praktik, peralatan medis, catatan persalinan, riwayat rujukan, hingga izin operasional. Ratih mempersilakan mereka memeriksa semuanya. Tidak ada satupun dokumen yang disembunyikan. Semua tersusun rapi. Seluruh prosedur dijalankan sesuai aturan. Pemeriksaan berlangsung hampir 3 jam. Beberapa warga mulai berkumpul di luar rumah praktik. Mereka menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh harap. Tidak sedikit yang merasa sedih melihat Ratih harus mengalami semua itu. Seorang ibu yang pernah ditolong Ratih saat melahirkan bahkan berkata kepada petugas, "Kalau bukan karena Bu Ratih, mungkin saya dan anak saya tidak ada di sini hari ini." Ucapan itu disusul oleh warga lainnya. Satu persatu mereka menceritakan pengalaman masing-masing. Ada yang pernah ditolong saat banjir. Ada yang dibantu melahirkan di tengah malam. Ada yang diselamatkan ketika ambulans belum sempat datang. Kesaksian itu terus bertambah. Tanpa direncanakan, halaman rumah praktik berubah menjadi tempat penuh cerita tentang kebaikan Ratih. Tim pemeriksa saling berpandangan. Mereka tidak hanya melihat dokumen. Mereka juga melihat kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menjelang sore ketua tim pemeriksa akhirnya keluar menemui warga. Beliau menyampaikan hasil pemeriksaan dengan suara tegas. Seluruh dokumen bidan Ratih lengkap. Prosedur pelayanan dijalankan sesuai ketentuan. Tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang diberitakan. Mendengar pengumuman itu, warga langsung mengembuskan napas lega. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa saat kemudian. Dr. Adrian melangkah ke depan. Ia berdiri di samping Ratih. Semua mata tertuju kepadanya. Dengan suara yang jelas, Adrian berkata, "Saya adalah orang yang dulu pernah meragukan Bu Ratih. Tetapi setelah bekerja bersama beliau, saya mengetahui sendiri bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Beliau adalah tenaga kesehatan yang bekerja dengan hati, penuh tanggung jawab, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien." Suasana mendadak hening. Ratih sendiri terlihat terkejut. Ia tidak menyangka Adrian akan berbicara sejauh itu. Adrian melanjutkan, "Kalau hari ini saya bisa berdiri sebagai dokter yang lebih baik, salah satu orang yang mengajarkan saya adalah Bu Ratih." Ucapan itu membuat banyak warga meneteskan air mata. Mereka melihat perubahan besar dalam diri Adrian. Ia bukan lagi dokter muda yang dipenuhi kesombongan. Kini ia berani mengakui kesalahannya di hadapan banyak orang. Sementara itu, di sudut halaman, Dr. Surya menyaksikan semua kejadian tersebut dari dalam mobilnya. Rencananya gagal. Nama baik Ratih justru semakin kuat. Dan untuk pertama kalinya,
Ia mulai menyadari bahwa melawan orang yang hidup dengan kejujuran bukanlah perkara yang mudah. Namun ia masih belum menyerah. Ia menyiapkan satu langkah terakhir. Langkah yang jauh lebih berbahaya. Langkah yang akan menguji bukan hanya kemampuan Ratih dan Adrian, tetapi juga keberanian mereka ketika harus menyelamatkan puluhan nyawa sekaligus. 2 hari setelah pemeriksaan dari Dinas Kesehatan selesai, kehidupan di Kecamatan Sukamaju kembali berjalan seperti biasa. Rumah praktik bidan Ratih kembali dipenuhi ibu hamil dan balita. Puskesmas juga semakin ramai. Hubungan antara tenaga kesehatan di wilayah itu kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dokter Adrian sering datang ke rumah praktik Ratih untuk berdiskusi mengenai pasien yang membutuhkan penanganan bersama. Ratih pun tidak pernah ragu menghubungi Adrian jika menemukan kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Masyarakat mulai merasakan manfaat dari kerjasama tersebut. Mereka tidak lagi melihat perbedaan profesi. Yang mereka lihat hanyalah orang-orang yang benar-benar ingin menolong. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore hujan turun sangat deras sejak pukul 4. Air sungai yang membelah desa mulai meluap. Beberapa jalan utama perlahan terendam. Listrik di sebagian wilayah sempat padam selama beberapa menit. Menjelang pukul 7 malam, telepon darurat di puskesmas berdering. Seorang perangkat desa menghubungi dengan suara panik. "Dokter, ada bus yang membawa rombongan pengajian tergelincir di tikungan dekat jembatan. Banyak korban terluka." Adrian langsung berdiri. Seluruh perawat segera bersiap. Pak Herman memerintahkan ambulans berangkat secepat mungkin. Di saat yang sama, Ratih yang baru selesai memeriksa pasien menerima telepon dari kepala desa. Tanpa menunggu lama, ia segera membawa tas medisnya menuju lokasi kejadian. Hujan masih turun dengan deras. Jalanan licin. Namun tidak seorang pun memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Setibanya di lokasi, suasana benar-benar kacau. Bus tergelincir ke bahu jalan. Kaca-kaca pecah berserakan. Beberapa penumpang menangis. Sebagian lainnya masih terjebak di dalam kendaraan. Warga sekitar mulai berdatangan membantu. Adrian segera mengambil alih koordinasi medis. Ia membagi tugas kepada seluruh tenaga kesehatan. Perawat menangani korban dengan luka ringan. Ambulans mengevakuasi korban yang mengalami patah tulang. Ratih bersama beberapa warga membantu mengeluarkan seorang ibu hamil yang duduk di bagian belakang bus. Wanita itu tampak menahan rasa sakit. Setelah diperiksa dengan cepat, Ratih menyadari bahwa kontraksi sudah mulai terjadi. Keadaan menjadi semakin rumit. Korban kecelakaan harus segera ditangani. Di sisi lain, ibu hamil tersebut juga membutuhkan pertolongan. Adrian mendekati Ratih. "Apa kondisinya?" Ratih menjawab dengan tenang. "Ibu ini harus segera melahirkan. Kalau dipaksa dibawa ke rumah sakit, risikonya terlalu besar." Adrian langsung memahami situasinya. Ia mengangguk tanpa ragu. "Silakan tangani persalinannya. Saya akan menangani korban yang lain." Untuk pertama kalinya Adrian memberikan keputusan itu tanpa sedikit pun keraguan. Ia percaya sepenuhnya kepada Ratih. Sementara itu hujan semakin deras. Balai desa yang berada tidak jauh dari lokasi segera dijadikan tempat penanganan darurat. Beberapa meja disusun menjadi tempat pemeriksaan sementara. Selimut dibagikan kepada para korban. Ratih memimpin proses persalinan dengan sangat tenang. Siska membantu menyiapkan seluruh peralatan. Di luar ruangan, Adrian terus berpindah dari satu korban ke korban lain. Sesekali ia masuk ruangan persalinan untuk memastikan kondisi ibu tetap stabil. Malam terasa berjalan sangat lambat. Semua orang bekerja tanpa mengenal lelah. Sekitar 1 jam kemudian, tangisan bayi akhirnya terdengar. Suara itu langsung disambut senyum lega seluruh orang yang berada di dalam balai desa. Ibu dan bayinya berhasil diselamatkan. Di saat yang hampir bersamaan, seluruh korban kecelakaan juga berhasil dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas. Tidak ada korban jiwa. Beberapa warga langsung mengucapkan syukur. Bahkan sebagian meneteskan air mata. Pak Herman memandang Adrian dan Ratih yang sedang duduk beristirahat di teras balai desa. Seragam mereka basah karena hujan. Wajah mereka tampak lelah.
Namun tidak ada sedikit pun keluhan. Pak Herman tersenyum. Dulu saya berharap kalian bisa bekerja bersama. Malam ini harapan itu benar-benar terwujud. Adrian menoleh ke arah Ratih. Bu Ratih. Saya baru mengerti. Ratih tersenyum. Mengerti apa dokter? Adrian memandang warga yang sedang memeluk keluarganya masing-masing. Dunia kesehatan bukan tentang siapa yang paling pintar. Bukan juga tentang siapa yang paling banyak gelarnya. Tetapi tentang siapa yang paling siap hadir ketika orang lain membutuhkan. Ratih menganggukkan kepala pelan. Itulah alasan kita memilih pekerjaan ini. Percakapan singkat itu didengar oleh beberapa warga yang berada di dekat mereka. Tanpa diminta, salah seorang bapak tua berkata, "Kalau tenaga kesehatan saling menghormati seperti ini, kami sebagai masyarakat juga merasa lebih tenang." Ucapan itu membuat Adrian tersenyum. Ia merasa malam itu telah memperoleh pelajaran yang tidak pernah ia temukan selama bertahun-tahun belajar di luar negeri. Namun ketika semua orang mulai merasa lega, sebuah mobil berhenti di depan balai desa. Seorang petugas dari dinas kesehatan turun dengan wajah tergesa-gesa. Ia membawa sebuah map berwarna merah. Pak Herman segera menghampirinya. Setelah membaca isi surat tersebut, wajah Pak Herman langsung berubah serius. Beliau memandang Ratih, kemudian memandang Adrian. "Kita punya masalah. Besok pagi ada sidang etik." Laporan yang diajukan terhadap Bu Ratih ternyata belum dihentikan. Dan kali ini yang melapor bukan orang sembarangan. Yang mengajukan adalah Dr. Surya beserta kuasa hukumnya. Suasana yang semula dipenuhi rasa syukur kembali berubah tegang. Adrian mengepalkan kedua tangannya. Ia sadar, pertarungan yang sesungguhnya ternyata belum berakhir. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan bidan Ratih menghadapi semuanya sendirian. Pagi itu langit Kecamatan Sukamaju masih dipenuhi awan kelabu. Halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten sudah ramai sejak pukul 8. Beberapa tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas datang untuk menghadiri sidang etik yang dijadwalkan berlangsung pagi itu. Di salah satu sudut halaman, bidan Ratih turun dari mobil dinas bersama Pak Herman. Ratih mengenakan seragam putih yang selalu ia pakai saat bertugas. Wajahnya terlihat tenang. Tidak ada sedikit pun tanda kepanikan. Seolah ia sedang datang untuk bekerja seperti hari-hari biasa. Pak Herman memperhatikan Ratih. "Bu Ratih, Ibu tidak gugup." Ratih tersenyum pelan. "Saya hanya menjalankan tugas. Kalau memang saya salah, saya siap menerima. Tetapi kalau saya benar, biarlah kebenaran yang berbicara." Beberapa menit kemudian Dr. Adrian datang. Ia langsung menghampiri Ratih. "Bu Ratih, saya akan memberikan kesaksian." Ratih menatap Adrian. "Tidak perlu membela saya. Sampaikan saja apa yang memang benar." Adrian menganggukkan kepala. "Itulah yang akan saya lakukan." Sidang akhirnya dimulai. Di dalam ruangan telah hadir beberapa anggota majelis etik, perwakilan dinas kesehatan, organisasi profesi, serta beberapa saksi. Di sisi lain ruangan duduk Dr. Surya bersama kuasa hukumnya. Ekspresinya terlihat sangat percaya diri. Menurutnya, hari itu adalah kesempatan untuk menjatuhkan nama baik Ratih di depan semua orang. Ketua majelis membuka sidang dengan tenang. "Silakan pihak pelapor menyampaikan keberatan." Dr. Surya berdiri. Ia mulai menjelaskan bahwa bidan Ratih dianggap terlalu sering menangani pasien yang menurutnya seharusnya langsung dirujuk. Ia juga menuduh Ratih menggunakan cara-cara lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Seluruh ruangan mendengarkan dengan saksama. Setelah Dr. Surya selesai berbicara, Ketua majelis mempersilakan Ratih memberikan tanggapan. Ratih berdiri perlahan. Tidak ada nada marah. Tidak ada keinginan membalas tuduhan. "Saya menghormati semua pendapat yang disampaikan. Selama bertugas saya selalu berusaha bekerja sesuai kewenangan. Kalau menemukan risiko yang tidak dapat saya tangani, saya selalu merujuk pasien. Itulah yang saya lakukan selama ini." Jawabannya singkat, namun sangat jelas.
Majelis kemudian meminta seluruh dokumen pelayanan yang dimiliki Ratih. Map demi map dibuka. Riwayat persalinan, catatan pemeriksaan, surat rujukan, laporan kunjungan. Semuanya tersusun rapi. Tidak ditemukan satupun pasien yang sengaja ditahan ketika seharusnya dirujuk. Justru sebagian besar catatan menunjukkan bahwa Ratih sering merujuk pasien lebih awal demi menghindari risiko. Dokter Surya mulai terlihat gelisah. Ia tidak menyangka dokumen Ratih sedetail itu. Ketua majelis kemudian memanggil saksi berikutnya. Dokter Adrian. Adrian berdiri. Langkahnya mantap. Ia berdiri tepat di tengah ruangan. Semua mata tertuju kepadanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum bekerja bersama Bu Ratih, saya pernah meremehkan beliau. Saya menganggap pengalaman tidak lagi penting. Saya juga pernah mempermalukan beliau di depan tenaga kesehatan lain. Ruangan mendadak hening. Bahkan Dokter Surya tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Adrian melanjutkan. Saya salah. Ketika ibu saya berada dalam kondisi kritis, justru pengalaman Bu Ratih membantu kami menemukan penyebab yang hampir saya lewatkan. Sejak saat itu saya bekerja bersama beliau. Saya melihat sendiri bagaimana beliau selalu mengutamakan keselamatan pasien. Saya tidak pernah menemukan tindakan yang melanggar prosedur. Beberapa anggota majelis mulai mencatat. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya, apakah dokter bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut? Adrian menjawab tanpa ragu. Saya bersedia. Karena semua yang saya sampaikan adalah fakta. Setelah itu beberapa warga yang pernah menjadi pasien Ratih juga diminta memberikan kesaksian. Seorang ibu muda berdiri sambil menggendong anaknya. Air matanya mulai mengalir. Dulu saya mengalami pendarahan saat hamil. Bu Ratih langsung membawa saya ke rumah sakit. Kalau beliau memaksakan persalinan di rumah, mungkin saya tidak akan selamat. Kesaksian berikutnya datang dari seorang bapak tua. Anak saya lahir prematur. Bu Ratih tidak mengambil risiko. Beliau langsung menghubungi ambulans. Beliau selalu mendahulukan keselamatan. Satu demi satu kesaksian terus berdatangan. Semuanya menceritakan hal yang sama. Ratih tidak pernah bertindak di luar kewenangannya. Justru ia dikenal sebagai tenaga kesehatan yang paling disiplin dalam melakukan rujukan. Majelis kemudian meminta Dokter Surya menunjukkan bukti yang mendukung laporannya. Dokter Surya membuka beberapa berkas. Namun sebagian besar hanya berupa salinan berita media sosial dan laporan yang tidak memiliki dasar pemeriksaan langsung. Ketua majelis menggeleng pelan. Ini bukan bukti medis. Ini hanya dugaan. Suasana ruangan kembali hening. Dokter Surya mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Setelah seluruh proses selesai, majelis meminta waktu beberapa menit untuk bermusyawarah. Semua orang menunggu dengan tegang. Ratih tetap duduk tenang. Adrian beberapa kali melirik ke arahnya. Ia sadar, hari itu bukan hanya nama baik Ratih yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang selama ini mengabdi dengan tulus. Tidak lama kemudian pintu ruang musyawarah kembali terbuka. Seluruh anggota majelis kembali memasuki ruangan. Ketua majelis berdiri sambil membawa lembar keputusan. Dengan suara tegas beliau membacakan hasil sidang. Setelah memeriksa seluruh dokumen, mendengarkan seluruh saksi, dan menilai seluruh bukti yang diajukan, kami menyatakan bahwa Bidan Ratih tidak terbukti melakukan pelanggaran etik maupun pelanggaran prosedur pelayanan. Ruangan langsung dipenuhi rasa lega. Beberapa orang bertepuk tangan. Pak Herman mengembuskan napas panjang. Adrian tersenyum untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Namun ketua majelis belum selesai. Beliau kembali melanjutkan. Sebaliknya, kami menemukan bahwa laporan yang diajukan mengandung tuduhan yang tidak didukung bukti yang cukup. Oleh karena itu, laporan dinyatakan ditolak. Dokter Surya hanya bisa menundukkan kepala. Ia sadar semua rencananya telah gagal. Ratih berdiri. Ia membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada seluruh majelis. Tidak ada sorak kemenangan.
Tidak ada sindiran kepada orang yang telah memfitnahnya. Ia hanya mengucapkan satu kalimat. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja melayani masyarakat. Kalimat sederhana itu membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Karena pada akhirnya, kehormatan seseorang tidak lahir dari kemenangan dalam sebuah sidang, melainkan dari ketulusan yang tetap dijaga, bahkan ketika dirinya sedang diperlakukan dengan tidak adil. Di luar gedung, sinar matahari mulai menembus awan. Namun bagi Adrian, masih ada satu hal yang belum selesai. Ada permintaan maaf yang harus ia sampaikan. Bukan hanya kepada Ratih, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang pernah mendengar penghinaan yang ia ucapkan beberapa waktu lalu. Seminggu telah berlalu sejak sidang etik di Dinas Kesehatan berakhir. Kehidupan di Kecamatan Sukamaju kembali berjalan seperti sedia kala. Rumah praktik bidan Ratih kembali dipenuhi ibu hamil, balita, dan para lansia yang datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Di puskesmas, pelayanan juga berlangsung semakin baik. Perbedaan yang dulu terasa kini seolah menghilang. Dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan bekerja sebagai satu tim. Mereka memiliki tujuan yang sama: menyelamatkan setiap pasien yang membutuhkan pertolongan. Suatu pagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten datang berkunjung ke puskesmas. Beliau mengumpulkan seluruh tenaga kesehatan di aula sederhana yang berada di belakang gedung. Tidak ada acara yang mewah. Hanya beberapa kursi dan sebuah podium kecil. Pak Herman mempersilakan semua orang duduk. Warga yang kebetulan berada di puskesmas juga ikut menyaksikan dari luar aula. Kepala dinas kemudian berdiri. Beliau memandang seluruh tenaga kesehatan dengan penuh kebanggaan. Beberapa waktu terakhir, kecamatan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kami melihat bagaimana perbedaan pendapat sempat terjadi. Tetapi akhirnya semua kembali kepada tujuan yang paling utama: keselamatan pasien. Beliau berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Hari ini kami ingin memberikan penghargaan kepada seseorang. Semua orang saling berpandangan. Ratih yang duduk di barisan belakang sama sekali tidak menyangka bahwa namanya akan dipanggil. Bu Ratih, silakan maju. Ratih tampak terkejut. Ia perlahan berdiri. Langkahnya tetap sederhana seperti biasanya. Tanpa riasan yang berlebihan. Tanpa senyum yang dibuat-buat. Beliau menerima sebuah piagam penghargaan atas dedikasi dan pengabdian selama lebih dari 25 tahun melayani masyarakat. Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa warga bahkan berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ratih menerima piagam itu dengan kedua tangan. Beliau kemudian mendekati mikrofon. Semua orang menunggu apa yang akan disampaikan. Ratih tersenyum pelan. Terima kasih. Saya tidak pernah bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang bidan. Kalau hari ini saya menerima penghargaan, maka penghargaan ini juga milik semua perawat, milik semua dokter, milik semua tenaga kesehatan yang setiap hari bekerja tanpa mengenal waktu. Suasana mendadak hening. Beberapa orang mulai mengusap air mata. Tidak ada satu kalimat pun yang membanggakan dirinya sendiri. Ratih justru membagikan penghargaan itu kepada semua orang. Setelah acara selesai, warga mulai meninggalkan aula. Namun Adrian meminta izin kepada kepala dinas untuk berbicara sebentar. Beliau menganggukkan kepala. Adrian maju ke depan. Tatapannya mengarah kepada seluruh warga yang memenuhi halaman puskesmas. Dengan suara yang jelas ia berkata, "Beberapa minggu yang lalu, saya pernah berdiri di tempat ini. Saya menganggap diri saya lebih hebat karena gelar yang saya miliki. Saya bahkan meremehkan orang yang sudah mengabdi puluhan tahun. Saya ingin meminta maaf. Bukan hanya kepada Bu Ratih, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang pernah mendengar ucapan saya." Suasana menjadi sangat tenang. Adrian kemudian menoleh kepada Ratih. "Bu Ratih, terima kasih. Karena ibu tidak membalas penghinaan dengan kemarahan. Ibu membalasnya dengan ketulusan. Kalau malam itu ibu memilih menyimpan sakit hati,
Mungkin saya sudah kehilangan ibu saya. Ratih tersenyum hangat. Beliau mendekati Adrian. Kemudian menjabat tangannya. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau memperbaikinya. Kalimat sederhana itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari seluruh orang yang hadir. Di antara kerumunan, Bu Lestari berjalan perlahan menghampiri Ratih. Wanita itu kini telah pulih sepenuhnya. Begitu berada di depan Ratih, beliau langsung menggenggam kedua tangan Ratih dengan erat. Terima kasih. Bukan hanya karena ibu menyelamatkan hidup saya, tetapi karena ibu juga menyelamatkan anak saya. Ratih terlihat bingung. Bu Lestari tersenyum. Adrian pulang sebagai dokter yang pintar. Tetapi sekarang dia juga pulang sebagai manusia yang lebih baik. Mata Adrian mulai berkaca-kaca. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Kalimat ibunya terasa jauh lebih menyentuh daripada seluruh penghargaan yang pernah ia terima selama ini. Beberapa bulan kemudian Kecamatan Sukamaju menjadi contoh pelayanan kesehatan terpadu di kabupaten tersebut. Dr. Adrian tetap bertugas di puskesmas. Namun kini ia rutin mengadakan penyuluhan bersama bidan Ratih di desa-desa. Mereka saling berbagi tugas. Ratih memberikan edukasi kepada para ibu hamil. Adrian menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Keduanya saling melengkapi. Tidak ada lagi rasa ingin menjadi yang paling hebat. Pada suatu sore, setelah seluruh kegiatan selesai, Adrian dan Ratih duduk di teras rumah praktik yang sederhana. Matahari mulai tenggelam di balik hamparan sawah. Anak-anak kecil berlarian di jalan desa. Suasana terasa begitu damai. Adrian memandang papan kayu bertuliskan praktik bidan Ratih yang mulai pudar dimakan usia. Bu Ratih, boleh saya bertanya satu hal? Ratih mengangguk. Dengan pengalaman ibu, dengan kemampuan ibu, mengapa ibu tidak pernah pindah ke rumah sakit besar di kota? Ratih tersenyum sambil memandang anak-anak yang sedang bermain. Karena tidak semua orang harus mencari tempat yang lebih tinggi. Kadang yang paling berarti adalah tetap berada di tempat yang benar-benar membutuhkan kita. Adrian ikut memandang ke arah desa. Baru kali itu ia benar-benar memahami arti pengabdian. Ia menyadari bahwa gelar mampu membuat seseorang dihormati. Ilmu mampu membuat seseorang dipercaya. Tetapi kerendahan hati dan ketulusanlah yang membuat seseorang dikenang sepanjang hidup. Sejak hari itu, setiap kali ada dokter muda yang mulai bertugas di Puskesmas Sukamaju, Adrian selalu mengajak mereka mengunjungi rumah praktik bidan Ratih. Bukan untuk belajar cara melahirkan. Bukan pula untuk mempelajari teknik pengobatan. Melainkan untuk belajar satu pelajaran yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Bahwa sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, ia akan kehilangan maknanya jika tidak disertai rasa hormat kepada sesama.